Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang jadwal serta fokus asuhan kunjungan antenatal care atau ANC. Nah, untuk materinya ini agak panjang, so tetap pertahankan supaya tetap semangat dan fokus supaya lebih paham ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke materinya. Untuk jadwal kunjungan ANC menurut WHO dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama untuk usia kehamilan kurang dari 28 minggu, untuk jarak kunjungannya itu tiap 4 minggu atau 1 bulan. Kemudian untuk usia kehamilan 28 sampai 36 minggu, jarak kunjungannya tiap 2 minggu. Dan untuk usia kehamilan lebih dari 36 minggu, jarak kunjungannya tiap 1 minggu. Jadwal kunjungan menurut standar pelayanan ANC minimal Direktorat Kesga. Kesga ini singkatan dari Kesehatan Keluarga ya. Direktorat Kesga Kemenkes tahun 2013. Nah, dibagi menjadi 4 kali kunjungan K1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, untuk trimester pertama atau K1 minimal 1 kali. Waktu kunjungan idealnya itu sebelum usia kehamilan 16 minggu. Untuk trimester kedua atau K2 minimal 1 kali. Waktu kunjungan idealnya usia kehamilan 24 sampai dengan 28 minggu. Kemudian untuk K3 dan K4 di trimester ketiga minimal 2 kali. Nah, waktu kunjungan idealnya itu antara 30 sampai dengan 32 minggu dan antara 36 sampai dengan 38 minggu. Nah, ini menurut Kesga Kemenkes tahun 2013 sebanyak 4 kali kunjungan ya teman-teman. Kemudian yang 4 kali kunjungan ini direvisi oleh Kesga Kemenkes 2020 menjadi 6 kali. Jadi bedanya itu ya, di tahun 2013 itu 4 kali minimal dan setelah di tahun 2020 direvisi menjadi minimal 6 kali. Oke, untuk trimester pertama, nah disarankan minimal 2 kali. 1 kali oleh bidan dan 1 kali oleh dokter. Untuk usia kehamilannya kurang dari atau sama dengan 12 minggu. Kemudian untuk trimester kedua minimal 1 kali untuk usia kehamilan lebih dari 12 minggu sampai dengan 24 minggu. Ini boleh ke bidan, boleh ke dokter ya. Kemudian untuk trimester ketiga minimal 3 kali kunjungan. Nah, 2 kali ke bidan, 1 kali ke dokter. Untuk usia kehamilan lebih dari 24 sampai dengan hamil aterem atau 40 minggu, disarankan ketika kunjungan ke dokter, minimal ke dokter usia kehamilannya itu yang disarankan adalah 32 sampai dengan 36 minggu. Next, ketika melakukan pelayanan ke dokter, ketika melakukan ANC ke dokter, pelayanan yang diberikan oleh dokter itu pada trimester pertama dan trimester ketiga ada sedikit perbedaan ya teman-teman, tapi tetap berfokus di USG juga, USG. Untuk trimester pertama itu ketika dilakukan USG, dokter itu bisa melihat dari hasil USG-nya itu sehingga bisa menentukan usia kehamilan. Kemudian dilihat juga dari hasil USG-nya itu ada cacat kongenital atau enggak. Kemudian screening resiko preeklamsi. Nah, di trimester ketiga yang dilihat itu adalah untuk mengetahui kondisi kehamilan. Nah, di sini nanti dilihat apakah bisa lahir normal atau haruskah seksio gitu ya teman-teman. Kemudian di sini juga bisa kelihatan juga sih yang lain untuk cacat kongenital, screening risiko preeklamsi juga tetap untuk menentukan usia kehamilannya, juga untuk menentukan berat badan janin, kemudian untuk ngelihat dia ada terlilit tali pusat atau enggak gitu ya teman-teman. Ngelihat air ketubannya masih banyak apa sudah keruh atau sudah malah udah ngerembes tapi ibunya nggak sadar gitu ya. Banyak yang bisa dilihat melalui USG ini. Kemudian merencanakan tempat persalinan. Nah, setelah diketahui tadi hasil-hasil USG itu, direncanakanlah tempat persalinannya, apakah bisa di bidan atau harus di rumah sakit dengan indikasi
seksio sesaria atau hal yang lainnya ya teman-teman. Next, untuk fokus atau tujuan asuhan kebidanan tiap trimester itu berbeda, tapi ada yang sama ya teman-teman. Nah, untuk fokus asuhan kebidanan pada saat trimester pertama atau K1, nah ini ada banyak ya. Yang pertama itu menjalin hubungan saling percaya antara petugas kesehatan dan klien. Kemudian mendeteksi komplikasi atau masalah yang dapat diobati sebelum mengancam jiwa ibu. Nah, selanjutnya melakukan tindakan pencegahan atau antisipasi dan deteksi dini seperti tetanus neonatorum, anemia karena defisiensi zat besi, atau penggunaan praktek tradisional yang merugikan. Selanjutnya, memulai mempersiapkan kelahiran dan memberikan pendidikan. Nah, asuhan ini penting untuk menjamin bahwa proses alamiah dari kelahiran berjalan normal dan tetap demikian seharusnya ya. Selanjutnya, mendorong perilaku yang sehat seperti kecukupan nutrisi dan gizi, latihan atau olahraga ya, senam, kemudian kebersihan diri, kemudian istirahat dan hal lainnya ya. Ini bertujuan untuk mendeteksi dini dan untuk mewaspadai juga. Kemudian selanjutnya memfasilitasi hasil yang sehat dan positif bagi ibu maupun bayi dengan jalan menegakkan hubungan kepercayaan dengan ibu. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor risiko yang dapat dengan mendapat riwayat detail kebidanan masa lalu dan sekarang, seperti riwayat obstetrik, riwayat masalah medis, dan masalah tentang penyakit atau riwayat pribadi serta keluarga ya. Selanjutnya, memberi kesempatan pada ibu dan keluarga mengekspresikan dan mendiskusikan adanya kekhawatiran tentang kehamilan saat ini, kehilangan kehamilan yang lalu, misalnya ada abortus atau hal yang lainnya ya, tentang persalinan, tentang kelahiran atau puerperium. Next, untuk fokus asuhan pada trimester kedua, nah ini yang di atas ini yang beda jenis tulisannya ini, sama dengan yang trimester pertama ya. Kemudian selanjutnya ada tambahannya, yaitu ini ya teman-teman, kewaspadaan khusus mengenai hipertensi dalam kehamilan, tanyakan gejala, kemudian pantau tekanan darah, kaji adanya odem dan protein uri. Kemudian selanjutnya pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatan. Selanjutnya penapisan preeklamsi, gameli, infeksi, dan masalah alat reproduksi dan saluran perkemihan. Kemudian rencanakan untuk pengulangan perencanaan persalinan ya. Selanjutnya untuk fokus asuhan pada trimester ketiga atau K3 dan K4, ini sama dengan kunjungan di trimester pertama dan trimester kedua, K1 atau K2. Bedanya ini tambahannya adalah ditambahi dengan melakukan palpasi abdomen. Nah, mengenali adanya kelainan letak dan presentasi yang memerlukan persalinan di rumah sakit. Kemudian memantapkan persalinan. Selanjutnya mengenali tanda-tanda persalinan. Nah, jelaskan ke si ibu gimana nanti proses persalinan, persiapan-persiapan si ibu, kemudian tanda-tanda persalinan, anjurkan si ibu jika sudah ada tanda-tanda bersalin, misalnya ada keluar lendir, misalnya sudah mulesnya sudah mulai teratur atau his atau sudah mulai pecah ketuban atau masalah lainnya. Ini juga dijelaskan ke ibu ya. Anjurkan si ibu ketika mulai ada tanda-tanda persalinan, datang ke fasilitas kesehatan, ke bidan maupun ke dokter ya teman-teman. Oke, nggak usah banyak-banyak ya. Di sini 2 kasus aja tapi untuk 6 pertanyaan. Oke, kita masuk ke kasus yang pertama. Oke, nah untuk kasus yang pertama ada 3 soal. Oke, ini dia kasusnya ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan usia kehamilan, berapa kalikah ANC minimal yang harusnya telah dilakukan? Nah, di sini teman-teman gak usah pusing-pusing ya, mana HPHT-nya, mana ANC-nya gitu ya, karena di sini yang tertera hanya ANC-nya aja. Kemarin kita sudah pernah belajar di video sebelumnya tentang menentukan usia kehamilan berdasarkan TFU dengan palpasi abdomen ya teman-teman. Nah, kalau untuk pertengahan pusat
dan PX Processus Hipoideus, dia berarti usia kehamilannya adalah 32 minggu. Nah, kalau dia sudah masuk di 32 minggu di trimester ketiga, berarti dia sudah minimal 3 kali ya teman-teman. Jadi kalau untuk K1 itu sebelum usia 16 minggu sudah sekali kunjungan, kemudian K2 di usia kehamilan 24 dan 28 minggu. Kemudian untuk K3 antara usia kehamilan 30 dan 32 minggu. Berarti dia minimal sudah 3 kali melakukan ANC ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, 3 kali. Oke, next untuk yang nomor 2. Kapankah ibu dianjurkan untuk melakukan kunjungan ulang berikutnya? Nah, di sini sudah 32 minggu. Sementara untuk usia kehamilan 28 sampai dengan 36 minggu, untuk jarak kunjungan yang dianjurkan adalah tiap 2 minggu. Nah, ini kan dia ANC-nya tanggal 7 November. Berarti kita tambah 2 minggu, 7 tambah 14 hari, berarti 21. Ya, tanggal 21 November tahun 2022. Nah, jawaban yang benar adalah yang B. Oke. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Apakah fokus asuhan kebidanan pada kunjungan antenatal tersebut? Oke, kita lihat opsinya. Yang A, menjalin hubungan baik dengan klien. Nah, ini dia untuk K1 ya, teman-teman, trimester pertama sebelum usia kehamilan 16 minggu. Kemudian B, deteksi kelainan letak dan presentase. Ini untuk K3 dan K4 di trimester ketiga, ini bisa jadi kita skip dulu. Kemudian evaluasi adanya gemeli. Oke, ini untuk K2 ya teman-teman, untuk K2. Kemudian yang D, deteksi adanya anemia kehamilan. Ini untuk K1. Dan E, deteksi preeklamsi. Ini juga untuk K1 di trimester pertama ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B, deteksi kelainan letak dan presentase, karena dia sudah 32 minggu, sudah masuk ke trimester ke-3. Jadi dia K3 dan K4 ya. B, jawaban yang benar. Oke, kita lanjut ke kasus yang nomor 2. Kasus yang kedua ada 3 soal juga. Oke, ini dia pertanyaan nomor 1. Berapakah usia kehamilannya saat ini? Oke. Nah, di sini sudah disebutkan HPHT tanggal 14 Mei 2022 dan dia datang bersama suaminya tanggal 26 Agustus 2022. Nggak usah baca kasus semuanya, cari aja yang mendukung untuk menjawab pertanyaan ya, teman-teman. Jadi, kasus terkadang nggak semuanya penting, hanya banyak pengecohnya. Jadi cari yang hanya perlu aja untuk kita. Oke, kita buat cara perhitungannya. Kemarin sudah pernah kita pelajari juga ya teman-teman, yang ANC dikurang HPHT. Nah, berarti di sini ANC-nya adalah tanggal 26 bulan 8 tahun 2022 dan HPHT-nya tanggal 14 bulan 5 tahun 2022. Oke, kita pakai sistem kali 4 dan kali 2 ya teman-teman. Aku lebih familiar dengan cara itu sih teman-teman. Teman-teman boleh gunakan nanti yang sistem kali 90, yang 13/3, pakai sistem yang kali 4 kali 2 juga nggak apa-apa ya teman-teman. Boleh ikutin mana enak dan nyamannya buat teman-teman. Oke, kita kurangkan. 2022 dikurang 2022 habis ya. Kemudian 8 dikurang 5, 3, dan 26 dikurang 14 sama dengan 12. Oke, kita pakai sistem kali 4 kali 2. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12 minggu. Kemudian kita turunkan 3-nya dan kita kalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, 6. Kemudian kita tambahkan dengan 12 yang di depan. Nah, yang pengurangan 26 dikurang 24 ini kan 12. Kemudian kita tambahkan yang 6 dengan 12. Hasilnya sama dengan 18. Karena dia sama-sama hari ya teman-teman. Kemudian yang hari ini kita ubah ke dalam minggu. Kalau dia 18 hari kita ubah ke minggu, berarti 2 minggu 4 hari.
2 minggu itu 14 hari ya teman-teman, sisa 4 hari berarti 2 minggu 4 hari. Nah yang 2 minggu 4 hari ini kita tambahkan lagi dengan minggu yang di atas. Nah ini 12 minggu ya, berarti kita tambahkan hasilnya sama dengan 14 minggu 4 hari. Nah di opsi nggak ada pilihan tuh, nggak ada yang pakai hari-hari lagi, dia semuanya sudah digenapkan. Berarti kalau 14 minggu 4 hari kita genapkan menjadi 15 minggu. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Jadi teman-teman nanti nggak usah pusing-pusing dengan cara menghitung usia kehamilan. Yang kemarin ada 3 cara. Kalau dengan perhitungan ini ya teman-teman, yang dia dikalikan 90, yang 13/3, kemudian yang kali 4 kali 2, nggak usah pusing-pusing dengan selisih hari, karena mau dia selisih harinya 1-3 ya teman-teman, nanti dia bakalan digenapin seperti ini juga. Oke, udah paham dong ya, karena sebelumnya kita udah belajar tentang ini. Next, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, kapan ibu dijadwalkan untuk melakukan kunjungan ulang? Nah, dia di sini usia kehamilannya masih 15 minggu ya teman-teman. Nah, sementara kita belajar kalau untuk jarak kunjungan dia di usia kehamilan kurang dari 28 minggu adalah tiap 4 minggu atau selama 1 bulan. Berarti ibunya dijadwalkan untuk melakukan kunjungan ulang. Kita sarankan, kita anjurkan untuk melakukan kunjungan ulang berarti 1 bulan kemudian. Nah, di opsinya pakai minggu berarti kita anjurkan dia 4 minggu kemudian ya teman-teman. Jawabannya adalah yang E, 4 minggu kemudian. Next, kita lanjut ke nomor 3. Apa fokus asuhan kebidanan pada kunjungan tersebut? Oke, kita lihat opsinya. A, mendeteksi kelainan letak. Nah, ini untuk K3 dan K4 ya, teman-teman, ini trimester 3. Oke, bukan. Mendeteksi kehamilan ganda. Nah, mendeteksi kehamilan ganda ini untuk K2. Kemudian memberitahu persiapan persalinan, ini udah K4 ya teman-teman, dia masih 15 minggu, belum ya. Kemudian D, kewaspadaan terhadap hipertensi dalam kehamilan. Oke, bisa jadi, kita skip dulu. E, memberitahu persalinan harus di rumah sakit. Ya, belum, toh masih muda, kita juga belum tahu gimana ke depannya ya. Jadi yang ini untuk K4 ya teman-teman, jadi jawaban yang benar adalah yang D, kewaspadaan terhadap hipertensi dalam kehamilan, karena dia ini masih K1 ya, kurang dari 16 minggu. Sebelum 16 minggu dia sudah harus melakukan kunjungan ANC yang K1. Jadi dia fokus asuhannya adalah yang D, kewaspadaan terhadap hipertensi dan kehamilan. Jawaban yang benar adalah yang D. Nah, udah paham dong ya teman-teman? Banyak yang benar semua kan? Oke. Segitu dulu ya teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini, sudah nonton videonya sampai habis. Kalau suka boleh di like dan share ke sosial media yang teman-teman punya. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, boleh ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti kita bahas. Oke, nanti aku balas ya teman-teman. Kalau ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya, boleh ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya supaya ketika aku upload video terbaru nantinya, atau teman-teman penasaran video apa sih yang akan aku upload selanjutnya, jadi teman-teman udah ternotifikasi nih karena udah tekan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Oke, segitu dulu, tetap semangat, salam sejahtera buat kita semuanya dan salam sehat tentunya. See you on my next video, bye bye.